Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azana wa subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pujian, sanjungan, syukur semata kita haturkan hanya untuk Allah Ta'ala, yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, nikmat besar kita rasakan, buktinya kita masih terjaga sampai kesempatan kali ini. Setelah kita memperbanyak bekal selama Ramadan, kita sempurnakan di bulan Syawal. Yang Syawal sekarang hanya tersisa sekitar 1 pekan. Yang itu semua merupakan kesempatan baik untuk kita menyempurnakan dari apa yang telah kita kumpulkan sebagai pembekalan takwa. Siapa yang puasa Ramadan mengiringkannya puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia dinilai puasa selama 1 tahun. Puasa sebagai wijak, junnah, benteng. Setiap malam selama Ramadan Allah mengadakan pembebasan hamba-hambanya dari neraka. Tentunya kondisi seperti itu wajib kita jaga, karena bekal yang paling bagus takwa, dan diperintahkan dimanapun kita berada menggunakan takwa. Yang paling penting adalah ketika nyawa dicabut, bagaimana kita tetap terjaga. Karena innamal a'malu bi khawatimiha, rawal Bukhari. Amal itu dinilai pada ujung akhirnya. Maka untuk itu, kebaikan yang telah kita kerjakan jagalah, tingkatkanlah, sambutlah masa depan. Karena di depan sana ada fitnah yang amat sangat besar, yang kita selalu berlindung supaya aman dari fitnah itu. Yang kita lantunkan perlindungan setiap sholat sebelum salam, dilindungi dari 4 fitnah. Apa itu doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Fitnah mati, artinya bagaimana ketika orang akan mati itu aman dari fitnah. Karena itu kondisi paling berat. Malaikat yang mencabut nyawa lebih dekat daripada keluarga yang nunggoni. Walaupun keluarga yang nunggoni itu bisa dipandang mata, tetapi malaikat lebih dekat dan itu juga bisa dipandang mata. Kapan manusia bisa melihat malaikat? Ketika nyawa mau dicabut, itu nanti bisa memandang malaikat. Sekarang belum. Ketika orang mau dicabut nyawanya, itu melihat malaikat yang datang. Berapa jumlahnya? Sejauh mata memandang, banyak. Dan malaikat maut di samping kepala.
Makanya orang tersibukkan dengan kondisi itu. Makanya kalau orang itu tidak dikokohkan, orang nggak bisa teguh. Tapi bila dikokohkan, maka juga akan kokoh. Makanya persiapan kita itu ke sana. Dan itu sebentar lagi. Masih lama atau sebentar lagi? Sebentar lagi. Kapan? Paling panjang umur itu hanya sehari semalam. Hari kedua itu hanya mengulang. Minggu kedua juga mengulang. Bulan kedua juga hanya mengulang. Aslinya hanya sehari semalam. Makanya pesan Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau menyeberang jalan. Perawi hadis menjelaskan mana hadis itu. Idza amsaita fala tantadiris sobah wa idza asbahta fala tantadiril masa. Bila kamu hidup di waktu pagi, nggak usah nunggu nanti sore. Santai saja, engko sore wae. Emangnya kita tahu nanti sore masih hidup? Santai saja besok pagi. Emangnya kita tahu besok pagi kita masih hidup? Jangan-jangan nanti malam tidur malah bablas. Makanya supaya kita selalu bersiap. Makanya fitnah kematian itu berat dan itu selalu kita berlindung. Makanya kebaikan itu supaya kita jaga, termasuk menggunakan puasa. Demikian juga bulan-bulan berikutnya diupayakan setiap bulan diisi setidaknya pinten-pinten 3 hari supaya memiliki nilai 30 sehingga orang itu terjaga selama 1 bulan setiap bulannya. Nah, itu penting sekali untuk kita semuanya. Itu mukadimah yang kita sampaikan. Berikutnya materi yang kita kaji kelanjutan dari Mentalaah Sirah, sejarah kehidupan Rasul Muhammad SAW, diambil dari buku Rahikul Mahtum tulisan Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri. Telah kita kaji sampai halaman 52. Insyaallah malam hari ini jatah bacaan halaman 53 sampai 79. Di situ ada 2 judul. Penyampaian di sini seolah dalam bentuk rangkuman, bacaannya nanti bisa dibaca sebagai pelengkap waktu yang kita miliki untuk membaca, diantaranya membaca buku sirah. Apa 2 judul itu? Kita akan melihat nasab dan keluarga besar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita akan melihat tentang kelahiran Rasul SAW sampai umur 40 tahun. 2 judul itu insyaallah yang akan kita telaah pada kesempatan malam hari ini. Berkaitan masalah nasab, silsilah keluarga. Rasul itu anaknya siapa, putune sapa, buyute sapa. Maka yang semisal itu masuk pada pembahasan nasab, silsilah keluarga. Nasab beliau adalah namanya Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muthalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf, dan terus ke atas. Akhirnya nanti akan ketemu pada Nabi Ismail, ketemu pada Nabi Ibrahim alaihimassalam. Nama Nabi kita Muhammad. Orang Arab di kala itu jarang memberikan nama ini. Kata Muhammad di dalam bahasa Arab sehari-hari itu untuk menyapa orang asing yang belum pernah ketemu. Kalau kita ketemu orang pertama kali lalu kita menyapa, damel panggilan apa? Saudara dari mana, kisana saking pundi. Senada dengan itu. Bapak beliau namanya Abdullah, kakek beliau namanya Abdul Muthalib,
artinya budake Muthalib. Ini dugaan masyarakat. Nama aslinya bukan Abdul Muthalib, nama aslinya Syaibah. Artinya uban. Karena ketika lahir wis enek rambutnya sing putih. Kenapa? Ya begitulah. Yang namanya ayam jagone ireng meles, babone ireng meles, napa rupane anake? Nggih meles kabeh nggih. Ada warna yang lain. Dari mana? Ya gitulah gennya. Nah begitu. Kemudian buyut beliau namanya Hashim, berikutnya namanya Abdul Manaf. Hashim pun juga nama aslinya bukan Hashim tapi Amr. Tapi kenapa diberikan nama Hashim? Karena sebagai pelayan-pelayan tamu yang kunjung ke Masjidil Haram untuk memberikan hidangan. Selain minuman, juga roti yang diremek kemudian dituangi kuah. Roti nopo? Diremek, lemak, krepek, remek, ngono roti nopo? Baru tidak diwehi duduh ngoten nggih. Nah, karena ketika melayani tamu suguhannya begitu, itu namanya wong sing ngremek. Hashim itu wong sing ngremek. Maka namanya asli Amr kemudian dikenal dengan nama Hashim. Ketika sedang safar ke Syam dagang, di Madinah mampir istirahat, ternyata kecantol. Kecantol nopo? Kecantol greng nopo kecantol ri? Sempat menikah di sana. Tapi keluarganya nggak diberitahu sampai anak lahir rodok gede, keluarganya nggak ada yang tahu. Diberi nama Syaibah. Baru ketika umur sekitar 7 atau 8 tahun baru keluarga di Mekah ngerti, oh, bano Hashim nek Madinah ya nandur ya tukul ya bano. Ya nandur ya tukul. Akhirnya dijemput oleh sang paman namanya Muthalib. Muthalib itu saudaranya Hashim. Semula tidak boleh, tapi ketika dijelaskan memang dia sebagai pewaris dari nasab keluarga yang sangat terhormat, memang sebagai calon pemimpin, makanya diizinkan dibawa ke Mekah. Sepanjang perjalanan, karena tersengat matahari, sing semula bocah merusuh malih bladus, malah ireng rotok meles. Ketika ngamplok pamane, orang menduga itu budaknya, maka dipanggil dengan Abdul Muthalib, budake Muthalib. Sejarah kisahnya seperti itu tentang masalah nama. Kemudian silsilah berikutnya ke atas, yang di sini kita nggak menyebutkannya karena terlalu panjang. Itu adalah dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu adalah anak dari Nabi Ibrahim. Berarti kalau gitu silsilah nasabnya adalah garis keturunan Nabi. Nah begitu, garis keturunan Nabi. Berikutnya tentang sebab munculnya Nabi kita secara usaha manusia, itu adalah atas doa Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah. Untuk program kedepannya agar makmur, itu selalu berdoa kepada Allah, semoga selalu ada orang yang membimbing kepada masyarakat dari penduduk setempat. Mila takmir masjid ini kudu mikir, lah aku mati kira-kira anakku iso nerusne apa ora, buyutku iso nerusne apa ora. Lah aku mati anakku ora, putuku ora, buyutku ora, yang terusnya sinten terusan. Masjidnya kon makmurne kucing ngoten iki. Itu mikir pelanjutnya siapa, pelanjut perjuangan ini. Makanya manusia dibikin bersilsilah berkeluarga itu untuk membuat mata rantai kebaikanku. Muga-muga enek sing nerusne anakku. So anakku enek sing terusne putuku, putuku enek sing terusne buyutku,
Sehingga rangkaian keluarga itu wong apik kabeh. Nabi Ibrahim wis nabi, punya anak namanya Ishak nggih nabi, punya anak Yakub nggih nabi, punya anak Yusuf nggih nabi. Dan seterusnya, kita berpikir ke sana. Makanya kita selalu menyiapkan. Makanya bila kita punya anak perempuan, so sing rabi sapa yo? Kira-kira mantuku kegawa apa anakku sing kegawa? Wah, ini bahaya ini. Kita siapkan. Kita upayakan. Apa itu doa Nabi Ibrahim? Sebagaimana ada di surah Al-Baqarah 129. Doanya adalah Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah komunitas masyarakat yang saya bangun ini. Ada Masjidil Haram, berkembang dengan suku Jurhum, beranak pinak jadi penduduk yang sangat banyak. Utuslah di tengah umat ini Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan ayat-ayatmu, yang mengajarkan kitab dan hikmah, yang mensucikan mereka. Sesungguhnya engkau zat yang maha perkasa lagi zat yang maha bijak. Ini diantara usaha manusia. Akhirnya terutusnya Nabi SAW adalah atas dasar doa Nabi Ibrahim. Kita pun juga supaya berpikir ke sana. Lek aku mati, so anakku piye, putuku piye, bermata rantai apa ndak. Itu tadi berkaitan masalah keberadaan Nabi kita secara usaha manusia adalah doa Nabi Ibrahim. Secara ketetapan kauni memang Allah telah menetapkan siapa yang jadi Nabi, siapa yang jadi Rasul, dan itu selalu ada. Kemudian apa hikmah nasab perlu bermata rantai di dalam kebaikan? Apa hikmah, apa faidah nasab silsilah keluarga itu butuh bermata rantai di dalam kebaikan? Tujuannya adalah supaya kebaikan itu nanti bisa mengalir. Ojo nganti bapak mati pahala cutel, tapi supaya apa? Mengalir. Orang tua mati, anaknya baik, pahala mengalir. Anaknya mati, putune apik, tetap mengalir. Putu mati, buyute baik, akan mengalir, gak pernah putus. Makanya orang tua itu nanti akan besar fadilahnya. Sehingga ada yang termangu-mangu, ya Allah, sepertinya kalau saya beribadah nggak segede ini, tapi kok gede dari mana? Jawabnya, ya dari istighfar anak turunmu, sing panggah mili. Makanya bahagia sekali orang itu ketika punya anak jumlahnya banyak. Bapak ibu menikah, anaknya selusin. Sijin apa selusin? Nanti turun persiji juga selusin, turun lagi persiji selusin. Mungkin pitung keturunan pun pinten kira-kira punan. Semuanya itu soleh. Maka orang tua yang mempelopori akan dapat pahala sejumlah anak turunnya tanpa dikurangi mereka. Makanya ketika orang tua punya pahala 1 miliar, keturunannya wonten 1000, berarti orang tua yang mempelopori dapat 1 miliar ditambah 1000 ping 1 miliar tanpa mengurangi satu dengan yang lain. Makanya nanti akan membubung tinggi. Ini pentingnya orang berketurunan dan mendidik. Makanya Nabi Ibrahim itu berdoa supaya ada pelanjut perjuangan ini. Yang hikmahnya adalah orang yang bernasab bermata rantai di dalam keimanan nanti pahala akan dialirkan sehingga nanti akan besar sebagaimana apa yang Allah sebutkan di surah Tur ke-21. Walladzina amanu wattabathum dzurriyyatum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amal min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin.
orang tua yang beriman. Ditindaklanjuti oleh anak turun juga beriman. Putu, buyut, canggah, dan seterusnya. Semakin berkembang dan semakin banyak. Akan saya susulkan satu dengan yang lain tanpa dikurangi pahala mereka walaupun sedikit. Sehingga apabila ada di antara garis keturunan yang derajat sangat tinggi, yang lainnya tidak setinggi itu, nanti semuanya akan dikatrol ikut sing paling dhuwur. Lebih daripada itu ternyata hikmah mata rantai nasab keluarga Nabi SAW akhirnya bermuara pada Nabi Ibrahim. Ternyata nama itu adalah kekal dan selalu disebut-sebut. Buktinya di dalam bersolawat nama Nabi Ibrahim disebut enggak? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Gandeng itu namanya umur yang diberkahi. Walaupun mati tapi selalu disebut. Maka kita pun juga akan diberkahi apabila anak kita baik, cucu kita baik, buyut kita baik, dan semuanya itu punya kesempatan. Semua itu punya kesempatan. Kemudian keberadaan Nabi kita berkaitan masalah nasab dan keluarga besarnya, yang itu menjadi Nabi dan Rasul, bahkan yang paling besar, itu diperkokoh dengan risalah dakwah yang dibawa Nabi Isa alaihissalam. Sinten Nabi Isa niku? Anak turun Nabi Ibrahim lewat istri pertama, namanya Sarah, punya anak pertama namanya Ishak, turun anak namanya Yakub, turun anak namanya Yusuf. Terus dari silsilah itu yang menjadi nabi terakhir itu Nabi Isa alaihissalam, yang biasa disebut dengan Nabi Israili, Nabi keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub. Hingga biasa dengan Bani Israel, anak turunnya Israel. Lek Yahudi wonten Palestina pun dipun jenengi Israel, jenengi mawon Yahudi. Jenengi mawon napa? Yahudi, jangan dipanggil Israel. Israel atau Israel itu adalah nama Nabi Yakub yang mulia. Nanti apabila disebutkan Yahudi dengan Israel, nanti kesannya bahaya. Seolah bila membaca Quran nanti akan memperkokoh Yahudi. Bahaya mboten? Bahaya. Gak paham nanti bisa dipalingkan. Makanya Yahudi panggil saja Yahudi, jangan dipanggil dengan Israel. Israel itu Nabi Yakub. Adapun Nabi kita dikenal dengan nama Ismaili, anak turun Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim yang pertama dari istri kedua. Ada Ismail beranak pinak, akhirnya Nabi kita dari jalur itu. Akhirnya dari Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para nabi, bapaknya para rasul, maka nabi terbesar dari silsilah itu Nabi Muhammad SAW yang mengumpulkan dua jalur, sehingga kompak menjadi satu yang dipersatukan Nabi Muhammad SAW. Apa pesan Nabi Isa? Sebagaimana Allah sebutkan ada di surah Sof yang ke-6. Wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ingatlah ketika Isa bin Maryam mengatakan, hei anak turun Nabi Yakub, aku kuwi ngono utusene Allah kanggo awakmu, membenarkan kitab yang banyak nabi yang datang sesudahku, dia bernama Ahmad. Mestinya mereka itu begitu nabi kita muncul semrindil segera menyambut,
Kenapa? Itu kan himbauan Nabi Isa. Tapi apa kenyataannya? Falamma ja'ahum bil bayyinati, ketika Nabi kita datang kepada mereka dengan bukti yang sudah nyata, bukannya mereka menerima, tapi malah menuduh ini adalah tukang sihir. Sebab inilah menyebabkan Yahudi itu menjadi orang celaka, Nasara juga menjadi orang celaka, karena sudah diwasiati Nabi yang enek, yang terakhir namanya itu ikuti, tapi mereka malah memusuhi. Yang Allah jelaskan, walan tardho angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, di Al-Baqarah 120. Gak bakalan ridho Yahudi, gak bakalan ridho Nasara kepada kamu wong Islam sampai kamu tunduk kepada mereka. Bahkan program mereka mengadakan pemurtatan. Waddu law takfurun kama kafaru fatakununa sawa'a. Mereka itu ingin kalau kamu itu kufur sebagaimana mereka itu kufur duluan, akhirnya kamu dengan mereka sama nopo? Sama-sama kufurnya. Itu tadi judul yang pertama, merangkum tentang nasab dan keluarga besar Rasul Muhammad SAW. Seluk-beluk nasabnya kita rangkum dengan makna demikian. Pembahasan luas silahkan dibaca, nanti akan pengetahuan kita bertambah tentang seluk-beluknya. Berikutnya kita masuk pada judul yang kedua, tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW dan perjalanan hidupnya sampai umur 40 tahun. Di sini diperinci ada beberapa nomor, 1, 2, 3, bahkan yang ketiga diperinci ada A, B, C, D, E. Pertama kita mengenal tentang kelahiran Nabi kita. Tanggal pinten Nabi kita sami lahir? Tanggal pinten? Berita yang berkembang di masyarakat tanggal rolas Rabiul Awal. Basa Jawane mulut. Jadi niku bahasa Arab nggih mulut ku maulud niki. Tanggal rolas mulut. Di hari tokohnya dilahirkan, maulud, kata walada. Jadi basa Jawa mulut, jadi bahasa Indonesia ini mangan gitu. Dan kenyataannya makan-makan pada acara itu. Itu ternyata telaah ahli sejarah nggak sama tentang tanggal kelahiran. Ada yang mengatakan tanggal rolas, ada yang mengatakan tanggal songo, sing bener tanggal pinten. Mau dilacak secara periwayatan gak ada. Periwayatan itu maknanya misalnya Nabi SAW dawuh dipun sampai datang sahabat nyeritain tentang muridnya jenenge tabiin, diceritain tentang muridnya namanya tabiut tabiin. Dipun cerita tentang muridnya semisal generasinya Imam Syafi'i, diceritakan kepada generasi bawahnya generasinya Imam Ahmad umpamanya, diceritakan kepada generasi bawahnya penghipun hadis semisal Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadis itu ada syaratnya, bisa diterima jujur, gak oleh ngapusi, konangan ngapusi pisan coret. Ini kira-kira patus yang jujur wonten hari kelahiran Nabi enak napa mboten kira-kira? Kene masa jahiliyah. Akhirnya mau ngecek itu. Nah begitu, berat. Makanya itu untuk memastikan tanggal rolas Rabiul Awal hari kelahiran itu nggak ada pembuktian yang disepakati. Yang disepakati itu adalah karena semua sahabat ngumpul. Sampai Nabi SAW itu 5 hari sebelum matinya sudah ada riwayatnya, 4 hari sebelum meninggalnya, 3 hari sebelum meninggalnya, 2 hari sebelum meninggalnya, sehari sebelum meninggalnya, hari terakhir. Kapan mereka ketemu terakhir dengan Nabi SAW itu ada periwayatannya. Dan tidak ada hari paling susah oleh sahabat kecuali hari kematian Nabi SAW. Nah itu nyata yang seperti itu. Itu yang disepakati secara bukti dari sahih, tanggal rolas niku hari kematian. Tapi nopo sing terkenal kok hari
kelahiran. Ini saya khawatir ini permainan musuh-musuh Islam yang mereka itu pesta dengan meninggalnya Nabi. Benjo konangan pesta ini bukan mengatasnamakan pesta kematian, tapi pesta kelahiran. Memang seringnya begitu gaya mereka, sehingga umat akan terbawa. Padahal mereka memiliki maksud kesebalikannya. Tetapi tentang masalah hari kelahirannya. Kemudian yang kedua, sudah menjadi tradisi orang Arab kota. Itu ketika ada bayi disusukan kepada ibu susu yang ada di daerah pedalaman. Ini kayaknya tradisi kita gak banyak berjalan. Anak ya dupeni dewi, ngaten nggih. Tapi tradisi di kala itu orang kota ketika punya bayi dicarikan ibu susu kepada wanita pedalaman. Napa masalahnya? Untuk hidup di daerah yang masih alami, udaranya, lingkungannya, pergaulannya, bahasanya, termasuk nggak banyak terjangkit penyakit yang orang mengistilahkan penyakit menular. Kenapa? Memang darahnya sepi, sehingga anak yang ada bisa tumbuh dengan normal. Tiang nandur lek wini api, makanya gedine terus pundi? Nggih sae. Tapi lek wini sortiran terus pundi kira-kira? Itu hikmah kenapa orang Arab kota punya tradisi itu ketika punya anak dicarikan ibu susu orang pedalaman. Itu untuk menyiapkan generasi yang kuat. Kuat pikirannya, kuat badannya, kuat bahasanya. Di balik itu ketika orang itu berdakwah, rata-rata masyarakat yang menerima dakwah juga orang masyarakat kelas ekonomi ke bawah, menengah ke bawah. Dan rata-rata ada orang desa, orang pedalaman. Makanya ketika sudah menyelami alam mereka, nanti ketika menjadi pemimpin sudah kenal alamnya, bahasanya sudah diterima oleh masyarakat, gayanya, sehingga risalah yang ada itu mudah tersampai kepada mereka. Itu diantara hikmah kenapa orang Arab kota itu ketika punya bayi dicarikan ibu susu dari orang pedalaman. Ndak ketinggalan, Nabi kita dulu juga sama. Di antara ibu susunya namanya siapa? Ada Halimah As-Sa'diyah. Itu diantaranya. Berikutnya, masuk poin yang ketiga, bahwasanya kita akan melihat pengalaman pra-kenabian. Apa pengaruhnya ketika jadi nabi? Jadi umur Nabi kita 0 sampai 40 tahun itu banyak pengalaman-pengalaman. Lah pengalaman-pengalaman hidup sebelum menjadi Nabi itu apa fungsinya ketika sudah jadi Nabi? Kita akan melihat apa saja pengalaman Nabi SAW pra-kenabian. Apa saja itu? Yang itu memiliki pengaruh ketika nanti jadi Nabi. Di antaranya ketika umur sekitar mendekati 10-an tahun itu diajak berdagang oleh keluarganya ke Syam. Di Syam, Madinah ke utara, di sana ada Baitul Maqdis, wilayah dakwah Nabi Ibrahim dengan istri pertama itu di daerah sana, dengan dibangun Baitul Maqdis. Di sana banyak ahli ilmu yang mengatasnamakan kitab Taurat atau Injil. Nah, di kala itu masih ada seorang ahli ibadah atau pendeta namanya Bakhiro atau Bukhairo. Itu ketika ada rombongan datang dari luar melihat ada rombongan yang mengalami keajaiban. Karena dilihat begitu rombongan muncul ke daerah Syam,
pepohonan itu sampo podo nengkluk ngoten lagi sebagai simbol mantuk napa sujud, memberikan penghormatan. Itu tidak biasa, biasanya ada seperti itu. Termasuk juga batu-batu. Sementara tokoh agama tadi itu sudah mengantongi berita, karena mereka telah menunggu-nunggu Nabi yang akan datang sifatnya begini. Mereka tuh sedang menunggu-nunggu. Kenalnya mereka sampai Allah menggambarkan ya'rifuna kama ya'rifuna abnahum. Mereka kenal Nabi yang akan muncul seperti kenalnya orang tua kepada anak. Panjenengan kagungan putra, kenal apa mboten kenal? Ya, mesti kenal lah ya. Tapi pernah mboten kenal. Napa pas ngudang. Terus pun diboten kenali. Iki anake sapa? Wah, pae lali le. Iku lali napa bangga? Bangga. Nggo ganteng ayo kono dudu anakku ya anake sapa kan ngoten lho niku jane makna. Jadi kenalnya mereka kepada sifat-sifat Nabi yang akan diutus seperti orang tua kenal kepada anak. Dan gejala itu sudah ada sejak dari awal. Itu bisa dicek. Lebih mantap lagi ketika tamu mengalami keajaiban lalu dimampirkan oleh keluarga pendeta tadi. Nabi kita dicek. Ternyata itu ada tanda kenabian. Napa? Koyok toh sing manggen wonten daerah Gulu Tengsor mriku lho nggih. Sangsore Belikat. Iku ada cap kenabian. Dicek loh, tenan enak iki. Paham? Itu kalau nggak menggunakan wahyu nggak mungkin itu akan diketemui. Salman Al-Farisi yang Nasoro ketika datang ke Madinah untuk mengetahui Nabi kita juga mindak mindik komburi pengen delok opo nek cap kenabiane. Nabi paham apa itu delok, disingkapkan kainnya. Oh, bakno tenan kuwi enak. Akhirnya dianjurkan pulangkan anak ini, jangan diteruskan ke Syam karena di sini banyak orang Yahudi yang mereka itu tidak akan pernah ridho kepada pemimpin bila tidak dari mereka. Yang dari mereka saja nggak cocok banyak dibunuh, apalagi ini dari Arab. Akhirnya dipulangkan. Jadi kalau begitu berita kenabian Nabi kita itu sudah terdeteksi sejak dari awal. Makanya kita pun juga butuh menyiapkan pemimpin sejak dari awal, dididik kecilik. Itulah Imam Syafi'i dereng balik penafal Al-Quran, menguasai bahasa Arab. Akhirnya jadi tokoh luar biasa. Itu butuh disiapkan ke sana. Itu penting yang seperti itu. Itu tadi pengalaman pertama pra-kenabian. Yang kedua, beliau punya pengalaman menggembala kambing. Ketika jadi nabi pun juga sangat bermanfaat pengalaman menggembala kambing. Ketika bersama para sahabat di hutan, bisa dibilang langka makanan. Akhirnya bila orang itu pernah menjadi penggembala, ada barang nek alas sing kena dipangan walaupun nggak punya makanan. Panjenengan biasa blusuan teng kebunan, barang sing tukul alami sing kena didahar niku napa? Mesti wonten lho nggih. Kenal ngoten niku. Iki enak dipangan, iki ora, niku kenal. Nabi berpesan, lek milih ngono kuwi golek sing ngene iki sing ireng. Lho, jenengan tiyang kutha kok kenal. Lah kondisi wong desit tulen ae. Jadi penggembala kambing. Jadi alam ngene iki aku kenal. Itu sangat bermanfaat. Pengalaman di masa kecil. Terutama bahasanya itu penting. Terutama bahasanya itu penting. Dan orang berdakwah itu supaya tahu bahasa kaumnya, sehingga nanti apa yang hendak disampaikan mudah diterima. Maknanya seperti itu. Itu penting sekali seperti itu. Itu diantara pengalaman yang bermanfaat, yaitu sebagai penggembala kambing. Bahkan dikatakan tidak ada ceritanya Nabi yang diutus kecuali semuanya punya pengalaman sebagai penggembala
kambing. Dan kambing itu binatang yang memiliki keakraban paling dekat kepada manusia, seolah punya karakter hampir sama. Makanya sapa sing iso ngengon kambing ya iso ngengon wong, ngoten nggih. Sapa sing iso angon wedhus saged angon wong. Kenapa? Punya kesamaan. Tahu seluk-beluknya, cara mengendalikan masyarakat itu tahu. Itu penting. Berikutnya, pengalaman beliau yang ketiga, ikut berdagang ke Syam. Yang di situ karena Bu Khadijah dikenal janda cerdas kaya raya, butuh mencari orang yang bisa mengembangkan usahanya. Seketika dicari, Nabi kita ketemu, itu mendapatkan kepercayaan untuk berdagang. Dan ternyata bisa menguasai pasar. Sementara sebuah negara kokohnya di tukang nopo, tiang menguasai negara supaya kokoh, penopangin nopo, ekonomi, dagang. Makanya bila pemimpin itu pandai berdagang, ya memang masyarakat itu adalah tulang punggungnya, perekonomian itu berada pada perdagangan. Tapi kita menguasai pasar. Menguasai pasar, sehingga tahu seluk-beluk pasar. Sehingga ketika jadi pemimpin, karena pernah menguasai pasar, mudah mengendalikan. Makanya ketika Nabi kita sidak ke pasar, itu tahu seluk-beluknya, karakternya. Berapa banyak ayat yang cerita tentang takaran, tentang timbangan, kemestian jadi orang yang jujur, dilarang untuk ghis, yaitu korup. Makanya ketika ke pasar bisa ngecek barang sing didol itu ada asli dagangan atau ada manipulasi. Makanya begitu ke pasar langsung tangannya dipun rogo, ini datang tumpukan. Tenan to, kon dhuwur ketok apik dong dirukon ngesor jeroane panu elek-elek. Bisa membuktikan sehingga nggak bisa dikelabui. Itu penting sekali yang seperti itu, pengalaman berdagang. Kemudian bagian yang beliau umur 20 tahun kemudian menikah dengan istri yang sangat solehah. Siapa itu? Bu Khadijah. Makanya orang baik itu juga akan ketemu dengan orang baik. At-thayyibun lit-thayyibat. Begitu Bu Khadijah mendengar tentang kepribadian Nabi kita yang luar biasa, itu digali dari budaknya namanya Maisarah. Ketika Nabi kita dapat mandat membawa dagangannya ke Syam, Maisarah itu mengikuti. Itu menceritakan luar biasa bagaimana kepribadian Nabi SAW. Sementara Khadijah itu sudah dilamar dari berbagai macam tokoh, nggak ada yang diterima. Kenapa? Nggak ada yang cocok untuk mengemban kemuliaan dan harta yang ada. Makanya unek-uneknya diungkapkan dengan teman dekatnya namanya Nafisah. Maka Nafisah inilah akhirnya mendekati kepada Nabi SAW. Mas, ora pengen rabi. Lah, wong sing gelem rabi karo aku ki ya sapa? Modal rabi ku ki ya apa? Enek lho wong sing gelem. Pokok sampean gelem ngono gampang. Sapa? Kancaku, sapa jenenge? Khadijah. Oh iya, gelem iya. Akhirnya rembukan dengan keluarga. Ternyata mendukung, terjadilah pernikahan dan dapat dukungan luar biasa sampai mahar yang diberikan Nabi pada Bu Khadijah apa? 20 onta muda. Onta sitok pinten nggih duwite nggih? Onta sitok. Wis pena-pena 30 juta wae aja larang-larang. Ping 20 pinten. Ya ada setengah miliar lebih gitu kan. 2 juta beres ngoten iki. Bahkan mek 500.000. Itu saling bantu antar keluarga dan itu yang sedang terjadi di antara mereka. Nah begitu. Akhirnya dari keluarga itulah muncul anak-anak. Berapa anak Nabi SAW? Adapun umur Bu Khadijah yang waktu itu sudah janda, itu ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 40. Tapi yang jelas masih amat sangat subur, sekitar ada 5 anak lahir.
Pertama namanya Qasim, kedua namanya Zainab, ketiga namanya Ruqayyah, keempat namanya Ummu Kulsum, kelima namanya ada Fatimah, keenam ada namanya Abdullah. Sing laki-laki meninggal semua sejak dari kecil, sing perempuan mencapai umur dewasa dan sempat menikah. Dan tiga yang ada, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, meninggalnya mendahului Nabi. Zainab dinikah oleh Abul As, adapun Ruqayyah dan Ummu Kulsum dinikah oleh Utsman. Fatimah dinikah oleh Ali radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW meninggal duluan, Fatimah baru menyusul 6 bulan berikutnya. Nah begitu. Kemudian yang ada keturunan dari keluarga itu adalah dari Fatimah. Di sana ada Hasan, ada Husain, yang terus yang sebagian dari orang Syiah sampai menuhankan kebablasan, mengatasnamakan Ahlul Bait, tapi sebenarnya mereka itu adalah penyakit yang kita harus paham, jangan sampai terbawa mengatasnamakan Ahlul Bait. Keberadaan Bu Khadijah sebagai istri yang solihah ini amat sangat mendukung dakwah, karena dikatakan ad-dunya mata wa khairu mataiha al-maratu as-solihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan hiasan yang paling indah nopo? Istri yang solihah, yang membantu suaminya dalam ketaatan. Makanya kita bila melihat proses diturunkannya wahyu, Bu Aisyah, Bu Khadijah betul-betul sebagai tempat berlabuh yang memberikan motivasi, penyemangatan, usulan jalan keluar, dukungan dari dakwah lahir batin, bahkan harta. Bahkan ketika Bu Khadijah telah meninggal, Nabi kita diganti memiliki banyak istri, sampai ada yang sangat muda belia. Siapa? Bu Aisyah, dikatakan paling dicintai, tetapi tetap kalah cinta Nabi kepada Bu Khadijah sampai Bu Aisyah dibikin cemburu. Bahkan sing dicemburuni wis mati pisan. Biasanya cemburu niku kan tasih bersaingan padha uripe ngoten nggih. Iki meninggal cik dicemburuni. Ketika sedang duduk bareng dengan Bu Aisyah, saudara Bu Khadijah itu gayane persis kayak Bu Khadijah, melaku kledang-kledang. Nabi roh sak seretan, akhirnya mak teratap kelingan, bojoku mulih meneh, duduk jebule dulure bojoku. Di waktu itu Bu Aisyah sangat cemburu. Wong jenenge bojo wis sepuh mati panggah dieling-eling ae. Jenenge sandinge nek sapa to? Sing nyepak raket singgol, sing mati malah panggah dieling. Nah, sampai ada pas seperti itu. Kenapa? Karena saking besarnya jasa Bu Khadijah, sampai Jibril pun juga kirim salam. Makanya bila kita melihat manaqib, bagaimana nilai kelebihan para sahabat termasuk istri Nabi, ada Bu Khadijah itu luar biasa. Makanya dia termasuk salah satu dari ratu surga. Laki-laki sempurna banyak, tapi perempuan sempurna tidak banyak. Siapa perempuan kelasnya sebagai ratu surga? Ada Asia, ada Maryam, ada Bu Khadijah, ada Fatimah. Luar biasa. Makanya seseorang itu ketika berjuang berpotensi sukses, lihat siapa perempuan di baliknya. Mungkin apakah ibunya atau istrinya atau anak perempuannya atau siapa. Bila di balik itu ada orang-orang hebat berpotensi, pemimpin itu nanti akan sukses. Lihat siapa pendampingnya. Itu penting. Makanya apabila kita lihat Nabi Ismail, ketika pendamping pertama kurang mendukung, akhirnya nggak bisa dibenahi, akhirnya berganti dengan istri yang lainnya yang sejalan. Berikutnya kita akan melihat peristiwa pengalaman pra kenabian, yaitu ketika Nabi kita umur 35 tahun itu terjadi renovasi Ka'bah. Hampir roboh, kena banjir, sehingga butuh untuk didandani. Itu tahun berapa? Sekitar Nabi kita umur 35
tahun. Nabi kita pun juga sayuk ikut kerja bakti untuk membenahi Ka'bah. Bagian sana Bani apa sing bangun, bagian sana Bani apa yang bangun, didum karena itu mulia, jadi rebutan. Semuanya itu pengen berjasa. Terakhir tinggal meletakkan Hajar Aswad. Ini hampir perang mereka. Kenapa? Masing-masing ambisi. Suku kami yang akan meletakkan. Akhirnya tokoh sepuh dari mereka yang wibawa mengatakan, usul saiki ngene wae. Masing-masing benco lomba semisal gila hormat karena meletakkan benda itu paling terhormat. Maka kita lihat saja sopo wong sing pertama kali masuk nyang masjid. Hanya mereka setuju. Dipantau ternyata siapa? Orang pertama kali masuk ke masjid. Artinya andaikan datang ke masjid itu datangnya paling awal. Panjenengan pas umroh wonten bulan Ramadan jenengan tindak teng Masjidil Haram krungu adzan wis jatahe mungkin nek lapangan, nek dalan, nek emper. Sing paling bahaya pas Jumatan. Nek masjid kok enek adzan wis, mengke Jumatane nek emper. Begitu buka lawang metu wis nek kono. Kenapa? Bek. Makanya yang bisa mendapatkan tempat ada di dalam bahkan dekat dengan imam itu kudune sing datang paling awal. Ini menunjukkan begitu. Bahkan sop pertama itu pahalanya paling tinggi. Andaikan diketok nih, dah nio gede nih pahala di sop yang pertama, nggak bisa mendapat kecuali dengan undian itu akan diundi. Saking gede nih. Makanya orang yang menyambut kayak begitu itu memang orang yang betul kuat imannya kepada hari akhir, sehingga iman kepada yang gaib, semua janji kebaikan semangat. Makanya juga ada iming-iming. Siapa sing sholat bersama imam selama 40 hari, dia tidak ketinggalan takbiratul ihram, maka dia dinyatakan bebas dari kesyirikan dan kemunafikan. Ini kalau tidak ada pendukung iman yang kuat kepada hari akhir itu tidak bisa. Makanya ketika dipantau malam hari untuk persiapan subuh, siapa yang datang duluan? Ketika dicek jebule sinten? Oh, si Muhammad bin Abdillah. Ternyata semuanya setuju. Dan Nabi kita bukan orang yang gila hormat, tapi ingin mempersatukan umat. Makanya caranya adalah cari kain. Para tokoh diminta untuk memegangi kain. Ketika sudah khazanah diletakkan pada kain, silahkan bawa ke sana. Ketika sudah dekat, Nabi kita yang mengambil dan meletakkannya. Mereka hampir perang, dengan begitu menjadi lilo legowo. Nah penting ini. Kemampuan angon wedus saged dadi pengalaman kemampuan kangge napa? Angon menuso ngoten nggih. Cara menyatukan umat itu penting sekali. Hadirin sekalian, itu dua judul yang kita pelajari kali ini. Pertama tentang nasab dan keluarga besar Nabi SAW, yang kedua tentang kelahiran dan beberapa peristiwa sebelum umur 40 tahun. Ternyata semuanya adalah mendukung untuk program kenabian Nabi kita, Nabi yang terbesar. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Mungkin ada tanggapan, disilakan. Berarti Rasul sama apa ibunya itu masih sambung saudara. Berarti dari Madinah hampir. Nabi kita kan diambil pamannya ke Mekah. Sementara Aminah kan dari Iya. Memang betul. Maka itu juga memudahkan. Nasab Nabi kita bukan Mekah Tulen, tapi juga ada darah Mekah, ada darah Madinah. Maka ketika hijrah ke Madinah, Bani Najjar itu adalah banyak kerabatnya. Makanya mereka akan cepat mendukung. Itu diantara fungsi nasab untuk memperkokoh program. Walaupun tidak semua orang senasab itu mendukung, tetapi ketika di sana ada yang baik itu lebih gampang terpanggil. Betul, Aminah dari Madinah. Kemudian sang kakek Abdul Muthalib nama asli Saibah juga dari orang
Madinah. Berarti darahnya ada darah Mekah, juga ada darah dari Madinah. Wallahu a'lam. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.